Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas ethics of care atau etika kepedulian. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa aliran atau teori etika, yaitu etika deontologi, kemudian etika utilitarianisme, dan virtue ethic atau etika kebajikan. Tiga aliran besar yang terkenal. Kemudian muncul apa yang disebut dengan aliran baru, yaitu care ethics atau ethics of care. Diterjemahkan biasanya ke dalam bahasa Indonesia adalah etika kepedulian. Biasa kita mendengar orang bercakap, I don't care, saya tak peduli, I don't care, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan etika kepedulian, Bagaimana hubungan etika ini dengan aliran-aliran etika sebelumnya? Ada definisi tentang ethics of care atau etika kepedulian yang luas diterima oleh banyak orang, yang definisi ini mudah dipahami, kemudian lebih praktis, kemudian banyak disetujui oleh berbagai kalangan, yaitu definisi care atau kepedulian yang dikemukakan oleh Joan Tronto, atau biasa dipanggil dengan Tronto. Di dalam bukunya Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethic of Care, diterbitkan oleh Routledge, pertama kali terbit tahun 1993. Sudah cukup lama. Siapa itu Joan Tronto? Itu dosen di University of Minnesota. Beliau PhD-nya di Princeton University tahun 1981, MA Master of Art di Princeton University juga tahun 1976, AB Oberlin College tahun 1974. Di Wikipedia informasinya itu beliau lahir tahun 1952, seorang profesor ilmu politik di University of Minnesota. Sebelumnya mengajar studi tentang perempuan, women studies, dan political science di Hunter College dan di Graduate School City University of New York. Nah, ini dia Ibu Joan Tronto. Kali ini kita akan membaca buku beliau, terutama definisinya tentang kepedulian, ethics of care. Apa yang dimaksud dengan ethics of care? Selanjutnya beliau bicara tentang fase-fase, 4 phases of caring, 4 fase di dalam caring, dalam kepedulian. We noted that as an ongoing process, care consists of 4 analytically separate but interconnected phases. Jadi ada 4 fase kepedulian yang secara analitis itu bisa dipisah, namun secara praktis itu
terkait satu dengan yang lainnya. Jadi secara aktual ya, di dunia nyatanya itu tidak terpisah, bisa dipisahkan secara analitik konseptual saja, yaitu keempat fase itu adalah caring about, ya, peduli tentang. Fase yang kedua taking care of, ya. Kalau yang pertama tadi caring about, ya, peduli tentang. Yang kedua ambil peduli, ya, terhadap, ambil peduli ya, pakai kata take care of, menjaga biasanya dipahami. Kemudian caregiving, ya, memberi kepedulian. Kemudian care receiving, ya, menerima kepedulian. Jadi ada caring about. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan caring about? Yang dimaksud dengan caring about itu adalah recognition. Jadi kita mengakui pertama-tama bahwa care itu adalah sesuatu yang necessary, yang wajib ada. Bahwa mengakui dulu bahwa kepedulian itu adalah wajib, necessary, sebuah keharusan, niscaya. It involves noting the existence of need and making an assessment that this need should be met. Itu ya. Jadi tahap pertama itu epistemologis, ya. Epistemologis di sini dipahami sebagai sebuah proses psikologis di dalam diri kita, di mana kita noting, ya, memperhatikan the existence of need, adanya kebutuhan, adanya hajat, and make an assessment that this need should be met, dan kita menilai bahwa hajat dan keperluan itu perlu untuk dipenuhi. Nah, itu tahap pertama dari care itu adalah, misalnya kalau Anda melihat orang lain, atau misalnya melihat pedagang, ini yang biasa kita lihat di medsos, ya, ada pedagang yang sudah seharian sampai ketiduran, yang berjualannya tidak laku. Nah, itu kita mulai mengenali bahwa beliau ini adalah orang yang memerlukan sesuatu, ada hajatnya, ya. Tapi hajat itu dia sendiri tidak bisa memenuhinya. Nah, oleh karena itu kita tertarik dan peduli untuk memenuhi hajat beliau. Itu mengenal, ya. Kalau di dunia kampus misalnya, yang sering kami hadapi adalah ada mahasiswa misalnya di awal-awal semester itu tidak bisa bayar SPP. Nah, itu kita sudah mulai mengenali, recognition. Ada beberapa orang yang tidak bisa bayar SPP. Oke. Nah, berarti ada yang kita menilai, ya, bahwa ada yang harus kita lakukan untuk memenuhi hajat orang ini biar bisa bayar SPP. Nah, itu caring about. Di sana kita sudah mulai ada kepedulian, ya. Kita menangkap ada eksistensi, ya, adanya kebutuhan orang lain yang harus dipenuhi. Tahap yang kedua, taking care of, ya. Apa yang dimaksud dengan taking care of? Taking care of is of the next step of the caring process. Jadi langkah selanjutnya setelah kita mengetahui ada orang yang memerlukan, ada orang yang membutuhkan
sesuatu tapi dia sendiri tidak bisa memenuhinya. Pada tahap kedua adalah taking care of. It involves assuming some responsibility for the identified need and determining how to respond to it. Ya, pada tahap kedua ini, setelah kita pada tahap pertama itu mengenali adanya kebutuhan, yang kedua itu kita mulai merasakan adanya tanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi orang lain. Itu kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk melakukan respon, determining how to respond to it, ya, menentukan kira-kira cara mengatasinya bagaimana. Itu tahap yang kedua, ya. Jadi mulai dari mengetahui, lalu kemudian merasakan, melibatkan diri kita untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita mengatakan nothing can be done, ya, I don't care, nah itu kan bisa juga, atau bisa juga kita mengenali tetapi kita mengatakan nggak ada yang bisa saya lakukan. Nah, berarti kita tidak masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua itu kita merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Lalu tahap yang ketiga, caregiving. Caregiving involve the direct meeting of needs for care. Nah, ini tahap yang ketiga adalah memenuhi langsung, ya, kebutuhan orang yang kita peduli, ya, kebutuhan sesuatu yang harus diperhatikan itu. It involves physical work and almost always requires that caregiver come in contact with the object of care. Pada tahap ketiga ini yang kita maksud dengan aksi nyata, ya. Jadi kalau tahap pertama tadi mengenali, tahap kedua itu merasa bertanggung jawab, tahap yang ketiga ditindaklanjuti dengan aksi nyata, ya. Kalau di sini dicontohkan tentang AIDS, misalnya pasien yang kena AIDS, itu aksi nyata kita apa? Nah, kalau tadi kasusnya mahasiswa tidak bisa bayar SPP, aksi nyata kita apa? Bisa membayarkan SPP-nya, bisa juga mengorganisir donatur, supaya kalau kita sendiri tidak mampu membayar, tidak punya cukup uang untuk mengatasi karena banyaknya jumlah yang tidak bisa bayar SPP, kita bisa mengorganisir donatur, ya, untuk diberikan kepada yang memerlukan. Itu tahap yang ketiga, ya, caregiving. Yang selanjutnya, care receiving. The final phase of caring recognize that the object of care will respond to the care it receives. Jadi objek, ya, beliau menggunakan kata objek, ya, karena yang kita peduli itu bukan hanya orang, ya, bisa juga benda mati, bisa juga environment, ya, lingkungan hidup. Kita asumsikan di sini sebagai orang saja. Jadi orang yang kita peduli itu menerima. Tahap yang tiga tadi, menerima apa yang kita berikan, ya, kita sumbangkan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Di sini beliau memberikan contoh, for example, the tonic fairness sounds good again, the patient feels better, or the starving children seem healthy after being fed. Nah, ini dia, ya, pada fase orang-orang sudah menerima
kepedulian itu dari kita itu adalah, kalau contohnya ya, kalau piano yang tadinya nggak berbunyi lalu berbunyi, jadi ada efeknya ya. Itu pasien yang tadinya sakit lalu menjadi sembuh, merasa lebih baik. Anak-anak yang kelaparan ya, lalu kehidupannya menjadi lebih sehat setelah diberi makan. Itu 4 tahap yang dimaksud dengan kepedulian ya. Nah, kalau tadi mahasiswa yang tidak bisa bayar SPP ya, akhirnya dia bisa mendaftar, kemudian bisa kuliah ya, tidak jadi terminal, tidak jadi cuti. Berarti care-nya itu sudah diterima ya, kepeduliannya itu sampai kepada orangnya dan diterima, lalu kehidupannya menjadi lebih baik, bisa melanjutkan aktivitasnya. Demikian ya bacaan kita terhadap buku dari Toronto, Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethic of Care, yang diterbitkan oleh Routledge pertama kali pada 1993. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang teori-teori etika ya, yang biasanya kita kenal itu 3 besar saja, yaitu deontologi, kemudian utilitarian